Shalom teman-teman. Shalom. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam PMB 2020 Ukom Fatek Untat. Ya dimanapun teman-teman berada, harapannya tetap dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan pastinya tetap sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan. Ya puji Tuhan teman-teman, hari ini sama-sama kita akan menerima materi yang pertama, yaitu tentang penciptaan dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun sebelum itu saya mau ajak kita semua, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati pikiran kita saat ini, saya ajak kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Saat ini Bapak, ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sama-sama akan menerima materi yang pertama. Namun Tuhan sebelum itu kami rindu untuk menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Bapa dimanapun kami ada saat ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas oleh apapun juga. Engkau yang akan memberkati kami melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami siap memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman bersama saya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Teman-teman saya ajak kita sama-sama tepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Come on katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari lagi, sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Kasih yang begitu besar, sungguh lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tetap sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada itu semua karena Tuhan. Kita boleh ada itu semua karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu saya mau ajak kita sama-sama bersyukur sama Tuhan. Teman katakan, ku naikkan syukurku, lagi dari hatimu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Teman-teman saat ini saya mau mengajak kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga mau sama-sama belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Engkau baik buat kami Tuhan. Kami
melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap setia bahkan saat kami tidak setia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau mau nyatakan Engkau lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sungguh Engkau setia Kau Tuhan. setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih sungguh lagi dari hatimu katakan, lebih dari harta Kau segalanya. Lebih dari harta segalanya, Kaulah segalanya. Sungguh tenang hati kami. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Teman-teman, mari saat ini saya mau mengajak kita sejenak, kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap hari-hari hidup kita melihat perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita juga bersyukur kalau Tuhan menempatkan kita dalam keluarga kita. Bahkan Tuhan memberikan teman-teman yang baik. Tuhan memberikan orang-orang yang bisa mendukung kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Kita juga bersyukur kalau Tuhan boleh menempatkan kita di Fakultas Teknik, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah ketika menempatkan kita. Karena itu mari dari hatimu datang, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Mari saat ini juga saya mau mengajak kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Sering kali kita menyakiti hati Tuhan. Baik itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Baik itu dosa pikiran, perkataan, perbuatan kita. Mari semuanya kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Kita tahu dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih.
Dia akan mengampuni kita, Dia akan menguatkan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita, dan bahkan Dia juga yang akan memulihkan hidup kita. Mari saat ini rendahkan hatimu, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih sungguh lagi, kita sama-sama mau nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Kami tahu Engkau Allah yang setia. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Lagi lebih sungguh katakan Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lagi katakan dari hatimu, Engkau setia. Sekali lagi katakan Engkau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Alex Nanlohi. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu yang nyata bagi hidup kami. Hari ini kembali Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan, kita boleh beribadah, mendengar firman, dan tema yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, The Beginning of All, awal dari semuanya. Setiap cerita tentunya punya permulaan. Demikian juga cerita kehidupan kita adalah cerita yang memiliki awal mula. Di dalam Alkitab, kita melihat
apa yang disaksikan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah. Kitab Kejadian akan menjadi pembahasan kita hari ini dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga memahaminya, melakukannya, dan juga membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia, keberadaan manusia. Saya ingin mengajak kita memikirkan 3 hal pada hari ini, tentang penciptaan, tentang manusia, dan juga tentang dosa. Dan kita akan melihat sama-sama di dalam kitab Kejadian secara khusus. Karena kitab Kejadian sekali lagi mencatat the beginning of all. Kejadian dibuka dengan Allah menciptakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ada Allah. Allah yang hidup, Allah yang hadir, dan Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jika kita melihat apa yang Allah ciptakan di dalam bagian Alkitab, mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, kita menyadari bahwa sungguh ini semuanya adalah karya yang luar biasa. Ketika kita melihat karya yang agung, tentunya kita akan mengagungkan penciptanya. Melihat langit, melihat gunung-gunung, melihat lautan yang begitu luas. Sebenarnya ini semua menyadarkan kita bahwa ada Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang memiliki segala-galanya. Nah, apa yang seringkali menjadi bagian dalam kehidupan manusia modern yang semakin hari semakin pintar, yang kemudian merasa sayalah Allahnya. Karena saya bisa melakukan segala sesuatu, saya pun bisa menciptakan, dan manusia seringkali lupa bahwa manusia bukan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa terbatasnya manusia. Karena kita adalah ciptaan, kita bukan pencipta. Mungkin ketika teman-teman saat ini masuk ke kampus, sudah dapat jurusan yang dikehendaki, yang diinginkan, mungkin teman-teman merasa, wow, ini saya yang berusaha, saya yang bisa, saya yang mampu. Tapi cerita dalam kitab Kejadian ini mengingatkan kita bahwa awal mula segala-galanya berasal dari Allah. Inilah yang memberikan kepada kita konteks keberadaan kita. Ada kalimat yang mengatakan, tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah, manusia bukanlah siapa-siapa. Without man, God is still God. But without God, we are nothing. Men are nothing. Teman-teman, saya menyadari bahwa inilah yang seharusnya menjadi pemahaman kita. Ketika kita membaca di Alkitab kita bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat indah, dengan sangat teratur, mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Nah, yang kedua kita akan melihat
bahwa Allah yang mencipta itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Dan disinilah kita juga menyadari awal mula manusia. Manusia bukanlah hasil proses evolusi yang panjang. Manusia bukanlah kecelakaan sejarah yang muncul begitu saja. Tetapi manusia di dalam Alkitab dinyatakan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Seorang pencipta tentunya adalah yang memiliki yang dia ciptakan. Ya, misalnya saya menciptakan iPad ini. Kalau saya menciptakan iPad ini, maka pertama kali iPad ini tercipta milik siapa? Milik yang mencipta. Sehingga di dalam konsep penciptaan, sebenarnya ada konsep kepemilikan. Ketika Allah menciptakan manusia, itu berarti kita manusia adalah miliknya Allah. Dari mana saya tahu apa yang seharusnya menjadi tujuan saya ada di dalam dunia? Tanyalah kepada Allah yang menciptakan kita. Kita bersyukur mengawali seluruh proses perjalanan di kampus ini. Kita tidak memulainya dengan sekadar berbicara tentang diri kita. Tapi kita berbicara tentang Allah yang menciptakan kita. Sehingga benarlah ketika kita makin mengenal Allah, kita pun makin memahami dan mengenal diri kita. Karena Dia Allah yang menciptakan kita, Dia Allah yang punya tujuan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 yang sudah kita baca tadi, maka Allah menciptakan manusia itu, ada kalimat yang menarik, dikatakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Inggris digunakan istilah, so God created man in His own image. In the image of God. He created him, male and female, He created them. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita tentang siapakah diri kita, manusia. Kita adalah ciptaan Allah dan menariknya kita adalah ciptaan yang diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Apa artinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Ada beberapa bagian yang bisa kita renungkan. Satu bagian yang saya rindu kita ingat hari ini. Bahwa ketika dikatakan manusia adalah gambarnya Allah, diciptakan menurut gambar Allah, in the image of God, itu menyatakan bahwa manusia bukan Allah. Kita hanya gambarnya. Kita bukan Allah. Jangan lupa. Tapi yang kedua, kita bukan gambar biasa. Tetapi kita adalah gambarnya Allah. Dua pemahaman ini membuat kita pada saat yang sama. Satu sisi kita merendahkan diri karena kita bukan Allah. Tapi di sisi lain kita punya kemuliaan karena kita adalah gambarnya Allah. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam kesalahan menganggap diri tidak ada apa-apanya ataupun menganggap diri segala-galanya. Seharusnya pemahaman ini mengingatkan kita bahwa kita hadir di dalam dunia ini. Ada Allah yang menciptakan kita. Kehadiran kita mewakili Dia. Kita tidak boleh sombong karena kita bukan Allah. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh minder karena kita menggambarkan Allah kepada dunia. Harusnya kehadiran kita membuat orang lain melihat Allah yang hidup itu ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah teman-teman kita, sahabat kita, ketika melihat kehidupan kita, mereka sudah bisa berkata, wow, ini pasti gambar Allah. Ini kelihatan dengan jelas karakter Allah di dalam dirinya. Atau mungkin kalau kata anak Jakarta, begitu lihat, ih kamu Allah banget. Inilah jadi pertanyaan penting bagi kita. Ketika kita mengatakan saya diciptakan oleh Allah, saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini awal cerita saya. Tapi sudahkah kita sungguh-sungguh menggambarkan Allah? Melalui kehadiran kita, orang boleh melihat Allah yang hidup itu melalui keberadaan kita.
Inilah yang diingatkan kepada kita di awal kitab Kejadian, bahwa Allah mencipta, dan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Itu juga berarti manusia memiliki tujuan dari penciptanya dan memiliki satu harga diri yang tidak bergantung kepada lingkungan di sekitarnya. Teman-teman, banyak orang berpikir dia hadir di dalam dunia tanpa tujuan. Mungkin karena pergumulan hidup, karena dosa yang begitu merajalela dan begitu menyakitkan. Banyak anak-anak muda, remaja secara khusus, yang mengalami kehidupan tanpa tujuan, merasa dia tidak punya tujuan ada dalam dunia ini. Apalagi dari latar belakang keluarga yang broken home, merasa tidak diinginkan oleh papa, tidak diinginkan oleh mama, orang tua mencari jalan sendiri, sehingga rasanya ngapain saya hidup. Tetapi kembali Alkitab mengingatkan kita bahwa kalau Allah menciptakan engkau dan saya, maka tujuan hidupmu bukan dari orang tuamu, bukan bahkan dari dirimu, tapi dari Allah yang menciptakan engkau. Marilah benar-benar mengerti dan kenal siapa Allah, supaya kita pun memahami apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sisi yang lain kita pun diingatkan bahwa harga diri kita tidak bergantung kepada kondisi di sekitar kita, tetapi bergantung kepada Allah yang menciptakan kita. Ketika pencipta itu mengatakan engkau adalah gambarku dan engkau adalah berharga di mataku. Dalam Yesaya 43 dikatakan engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Pergumulan hidup bisa membuat kita merasa tidak dibutuhkan, tidak disayangi. Bahkan akhirnya kita merasa saya tidak punya harga diri. Tetapi harga diri kita, our self-esteem, berurat akar di dalam Allah yang menciptakan kita. Engkau tidak dilihat oleh Allah dari latar belakang ekonomimu, latar belakang kondisi keluargamu, tetapi Allah melihat engkau. Karena Dia menciptakan engkau, Dia melihatmu berharga. Satu waktu seorang anak yang datang dan sharing, konsultasi, konseling kepada saya, dan dia merasa dirinya begitu tidak berharga karena dia lahir dari keluarga yang broken home. Dan saya katakan kepada dia, harga dirimu bukan karena keluargamu broken kamu jadi tidak berharga. Tetapi Allah yang menciptakan engkau mengatakan engkau berharga. Karena itu saya bilang bangkit. Pandang Tuhan. Ingatlah, ceritamu tidak dimulai dari kondisimu. Cerita hidup kita dimulai dari Allah yang menciptakan kita. The beginning of all. It's God. Allah mencipta, Allah menciptakan manusia. Yang karena kita dicipta, kita punya tujuan, kita punya harga diri di dalam Tuhan. Namun mengapa semua ini hancur? Hal ketiga, dosa. Kitab Kejadian juga mencatat awal mula dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Manusia menolak Allah. Itulah yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Di Taman Eden, manusia memilih mendengar, taat kepada apa yang menjadi kehendaknya, apa yang dibisikkan oleh si iblis. Iblis berkata, semua tidak boleh kamu makan. Cuma satu yang boleh. Hawa lalu menjawab, tidak. Kami boleh makan semuanya. Satu yang nggak boleh. Wah, lalu kemudian iblis berkata, justru karena itu, kalau kamu makan yang satu itu, matamu akan terbuka dan menjadi seperti Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah, yang harusnya bergantung kepada Allah. Sekarang manusia ingin jadi Allah. Ingin menentukan keberadaannya, ingin menentukan jalan hidupnya, tidak membutuhkan Allah. Dosa
masuk ke dalam dunia, menghancurkan semuanya. Manusia dicipta dalam relasi kepada Allah, harusnya kita taat kepada Allah. Di dalam dosa, manusia berontak kepada Allah, rusak relasi dengan Allah. Manusia dicipta dalam relasi dengan sesama, harusnya manusia mengasihi sesama. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika kita melihat Adam ditanya oleh Tuhan, "Adam, kau makan buah pohon itu?" Adam menyalahkan dua pihak. Pertama Allah. Karena Adam berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Adam menyalahkan Allah menempatkan perempuan. Tuhan sih ngasih perempuan, ngasih cewek ya. Tapi yang kedua, dia menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan. Di dalam dosa manusia sulit sekali mengakui. Bahkan di dalam dosa manusia mencari kesalahan orang lain. Relasi yang harusnya mengasihi orang lain menjadi relasi yang saling menyalahkan. Ini terjadi dalam dunia ini. Terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengatakan, bukan saya yang salah. Selalu kamu yang salah. Orang lain yang salah. Dalam dosa, begitu mengerikannya. Relasi kasih itu hancur. Dalam dosa, kita akhirnya sulit menerima diri kita. Tuhan menciptakan kita dengan begitu indah, begitu berharga. Harusnya kita bersyukur, terima kasih Tuhan, aku berharga. Tetapi di dalam dosa manusia merasakan aku tidak berharga. Tuhan, engkau salah ciptakan aku. Kita komplain kepada Tuhan, bukannya bersyukur. Dan di dalam dosa, kita mengeksploitasi alam yang harusnya kita jaga dan pelihara. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dosa masuk ke dalam dunia, merusak semua relasi indah dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan alam, menjadi hancur. Tidak heran, upah dosa adalah maut. Alkitab memberikan kita kacamata memandang seluruh situasi kehidupan. Ketika kita melihat pergumulan manusia, cekcok antar suami istri, anak orang tua, dosen, mahasiswa, kita melihat juga bagaimana manusia sulit menerima diri, manusia depresi, tidak merasa dirinya berharga. Kita melihat manusia mengeksploitasi alam, manusia bahkan lari dari Allah. Semua ini hanya membuktikan kepada kita cerita awalnya. Itu terjadi di Taman Eden. Ketika manusia berontak kepada Allah. The beginning of all. Memberikan kita kacamata yang benar. Memandang dunia hidup kita dan semua pergumulan. Teman-teman, inilah yang Alkitab saksikan kepada kita. Allah yang menciptakan dengan begitu indah, memiliki segala sesuatu. Allah yang menciptakan manusia untuk mewakili Dia, supaya menjadi pemelihara, penguasa atas alam ini. Tujuannya dari Allah, kehidupannya diatur oleh Tuhan. Namun dosa di dalamnya manusia berontak, tidak mau bergantung kepada Tuhan, membuang Allah dari hidupnya. Dan karena itu, upah dosa adalah maut. Begitu menyedihkan kisah awal yang sudah langsung menggambarkan apa yang menjadi pergumulan dunia ini. Kejadian 1 dan 2 begitu indah. Tetapi kejadian 3 begitu menyedihkan dan hancur. Namun di dalam kisah yang menyedihkan ini, Kejadian 3 ayat 15, Tuhan memberikan janji kepada manusia bahwa satu hari kelak ada keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala si ular. Cerita yang baru dimulai ternyata tidak selesai di Kejadian pasal 3. Story Allah terus berlangsung. Karena Allah yang mencipta, Allah yang rindu juga. Ketika ciptaannya jatuh dalam dosa, Dia memulihkan ciptaannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kembali our beginning. Kita merefleksikan dan terus berserah kepada Tuhan.
Di waktu ke depan kita akan melihat kelanjutan dari cerita ini. Bagaimana Allah di dalam anugerahnya akan memulihkan kondisi kehancuran yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita melihat hidup dengan tepat, melihat Tuhan dengan tepat, dan merelasikan di tengah-tengah kehadiran kita di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih karena firman Tuhan menolong kami mengerti awal segala sesuatu. Sehingga ketika banyak hal yang kami alami, kami lihat di sekitar kami, terjadi saat ini, kami pun bisa kembali melihat cerita awalnya seperti apa. Dan dari sisi itulah kami belajar merefleksikan dan melihat juga betapa Allah yang berkarya di dalam dan melalui sejarah. Allah yang sedang menuliskan cerita yang indah. Bahwa di balik semuanya, dosa bukan akhir, tetapi ada pemulihan di dalam Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bersama. Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.